Selamat pagi Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan menyertai kami. Terima kasih malam boleh kami lalui dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami boleh beristirahat sehingga kami boleh menikmati kesegaran pada pagi hari ini. Bapa, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan berkatilah kami melalui Roh-Mu agar kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak dan Ibu dan anak semuanya, yang menjadi nats renungan kita pada hari ini tertulis di 1 Korintus 1 ayat 8. 1 Korintus 1 ayat 8, beginilah firman Tuhan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya membacanya Bapak dan Ibu dan anak semuanya. 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak dan Ibu dan anak semuanya, surat Korintus ini Paulus bercerita tentang keadaan jemaat di Korintus yang majemuk. Mereka terdiri dari berbagai asal-usul, suku, dan agamanya, bangsanya. Karena apa? Karena kota Korintus itu adalah kota pelabuhan, sehingga banyak orang yang datang ke sana. Di sana banyak interaksi perdagangan. Namanya juga sudah pelabuhan, pastilah terjadi banyak perdagangan, transaksi, dan dari berbagai daerah datang ke tempat tersebut. Sehingga jemaat di Korintus itu terdiri dari berbagai macam latar belakang, kebiasaan, kepercayaan, budaya, dan agama. Banyak hal dijumpai Paulus dalam masyarakat itu, terutama di dalam keadaan ekonomi. Masih banyak juga masyarakat di Korintus itu yang keadaan ekonominya miskin, walau sebagian juga ada yang kaya. Bapak dan Ibu dan anak semuanya, Paulus menekankan kepada mereka tentang pengenalan tentang Yesus Kristus. Mereka yang tadinya yang tidak mengenal tentang kebenaran, tentang iman yang benar, dan tentang Tuhan yang benar, tentang siapakah Tuhan itu, Paulus memperkenalkannya kepada mereka, dan jemaat di Korintus mulailah mengenal Allah yang benar itu. Melalui nats ini, Paulus mengingatkan bahwa Yesus Kristus itu juga meneguhkan mereka pada akhirnya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mereka tidak bercacat. Di samping oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib, jemaat memperoleh kasih karunia keselamatan, sehingga apa yang tadinya keadaan manusia yang penuh dengan dosa telah dimurnikan oleh kasih Yesus Kristus di kayu salib itu. Mereka dimurnikan sehingga taklah bercacat lagi. Paulus mengingatkan bahwa karya Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu telah menyempurnakan keadaan manusia sehingga taklah bercacat. Sampai kesudahannya, katanya di sini juga mengingatkan bahwa setelah Yesus Kristus naik ke sorga, Roh Kudus itu pun datang ke dalam kehidupan manusia itu, yang meneguhkannya, yang menopang manusia itu untuk menjalani kehidupannya. Janji Tuhan Yesus setelah dia naik ke sorga bahwa Roh Kudus itu akan turun dan dia tinggal di dalam roh manusia itu, menyertai manusia itu sampai selama-lamanya. Itu juga mengartikan bahwa Roh Kudus itulah yang meneguhkan manusia itu sampai kesudahannya, sampai akhir zaman, sehingga taklah
dijumpai oleh kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita manusia didapatkan bercacat, tetapi bolehlah ditopang oleh Roh itu sehingga kita tidak bercacat. Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, artinya di sini kita tidak lagi melakukan kejahatan, tetapi mengenal kebenaran itu dan tinggal di dalam kebenaran itu. Bahwa kita bisa setia kepada iman kita dengan hidup di dalam firman Tuhan, firman yang kita terima, firman yang kita imani, firman yang sudahlah menuntun kehidupan kita setiap hari. Kita berteguh di dalamnya, itu artinya adalah kita tidak bercacat lagi, kita tidak lagi hidup di dalam manusia yang lama, yang selalu melakukan kejahatan atau kembali kepada kepercayaan yang lama, kepada kepercayaan yang tidak mengenal Yesus Kristus, tetapi bertumbuh, berbuah setiap hari di dalam melaksanakan aktivitas kita dan menjadi garam dan terang dunia itu. Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, kiranya firman ini menerangi apa yang kita kerjakan pada hari ini, bahwa segala sesuatunya boleh kita kerjakan dengan sempurna dengan pertolongan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, dan bukan hanya di dalam kehidupan kita yang saat ini saja, sampai kesudahannya juga Roh Kudus itu akan menopang. Mari kita imani firman ini, bahwa Roh Kudus itu akan membimbing kehidupan kita setiap hari. Itulah yang boleh kita bawa untuk melakukan aktivitas kita pada hari ini, Bapak dan Ibu. Semoga Roh Kudus menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau selalu menopang kehidupan kami setiap hari. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan, yang menebus kami dari dosa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan sepanjang kehidupan kami di dunia ini, Engkau juga menopang kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mempunyai kekuatan, mempunyai semangat, mempunyai kasih karunia, karena Roh-Mu yang mengiringi kehidupan kami setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dunia-Mu di dunia ini. Kasihani kami Tuhan, berkati Bapak dan Ibu di semua tempat, di semua aktivitasnya pada hari ini. Berkati buah tangannya Tuhan, sehingga bolehlah mereka menikmati hasilnya yang dari Tuhan, berlimpah-limpah rezeki Tuhan. Berkati kesehatannya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih Tuhan hibur, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Roh Kudus mulai yang mengiring-iring dan menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh semangat menjalani kehidupan ini Tuhan, dengan pertolongan-Mu yang abadi. Terima kasih Bapa. Begitu juga anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan juga menemani mereka sepanjang satu hari ini, memberikan hati yang gembira, belajar, bermain, dan berkembang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampun dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.